TikTok nggak pernah. TikTok emangnya mau beli rumah berapa juta, gila. Rumah di Papua mahal. Uangnya Pak Bombong. Nggak dapat duit banyak. Seadanya aja cukup untuk makan, pelayanan, berangkat gitu loh. Kalau untuk beli rumah mahal, bro. Enggak, karena gini ya. Rumah di sini. Karena gini Pak Bombong ya. Karena gini. Saya sendiri menyaksikan, saya dulu menyaksikan di awal saya scroll TikTok ini, awal diskusi kan gitu. Cuman waktu itu kan Pak Bombong setiap ketemu aku kemasukan. Saya sendiri menyaksikan di awal. Pak Bombong ini termasuk komal yang besar, teman-teman. Banyak dari apologit Kristen itu yang pansos di komalnya beliau. Kalau saya salah diluruskan ya. Termasuk Edis pun dulu sempat pansos juga ke tempat dia, gitu loh. Dia komal besar dia. Pak Bombong ini dulu komal besar. Karena dia komal besar, banyak dulu spender dia, ya, para pendukung dia, ya, dia memberikan gift itu banyak ke Pak Bombong ini tadi. Jadi seakan sulit dipercaya kalau dari situ Pak Bombong nggak bisa punya sesuatu gitu loh. Cuma cukup untuk makan saja, nggak sulit saya percaya itu. Nggak, begini. Saya kebanyakan saya beli pakaian untuk khotbah, jas-jas yang mahal, betul. Dan saya dapat uang itu, jujur aja, saya dapat singa, saya kumpul-kumpul, paling untuk anak-anak kuliah, biaya anak-anak kuliah, keberangkatan anak-anak, dan anak saya jujur dari beberapa yang orang kasih saya koin-koin ya, dari dulu itu saya tabung. Dan saya syukur 2 tahun lalu saya beli, 3 tahun lalu saya beli motor untuk anak saya, tapi motor biasa, bukan motor yang mahal. Motor yang nggak sampai 30-an ya, 21 juta ya, 20 juta, itu saja. Dari sekian tahun saya kumpul. Jadi ini jujur ya, mau sumpah juga bisa. Tapi lu kan nggak percaya. Jadi saya nggak pernah dapat uang untuk beli rumah. Saya nggak pernah dapat uang beli mobil. Mobil saya ini mobil udah sekitar 15 tahun yang saya pakai mobil ini. Pak Bombong punya mobil. Punya. Dari dulu saya punya mobil. Ini kalau mau ini mobil saya ini ada ini. Nih, bentar ya. Ini mobil saya ini ada nih, bentar ya. Ini ada parkir ini. Tuh mobil sana tuh. Tuh. Tuh mobil udah lama itu, mobil lama bukan mobil baru. Jadi bukan dari hasil TikTok, bukan. Dan rumah saya memang ada 3 rumah saya. Tapi rumah dari hasil saya dulu. Jadi istri saya punya rumah saya dari saya punya kerja 2. Gitu, dari dulu. Saya nggak pernah minta uang sama orang, bilang, Pak saya mau beli rumah. Nggak, tapi kalau untuk mereka bantu saya dalam pelayanan, contohnya saya beli alat musik, beli AC untuk gereja, itu ada, mereka bantu. Mereka WA ke saya bilang, Pak Bombom, kami mau bantu gereja Bapak, boleh? Beli AC, ya. Oh, Pak Bombong punya Beli gereja laptop, pribadi. ya. Bukan. Saya ini melayani di berbagai tempat dari dulu. Jadi orang kalau undang saya pergi ke situ. Saya bukan gembala. Saya melayani di tempat-tempat orang gitu loh. Oh, berarti Pak Bombong itu bukan pendeta ya yang di bawah apa namanya itu? Di bawah apa namanya? Kalau di Kristen di HKBP di apa? Gembala bukan gembala. Gembala di satu gereja. Iya. Di bawah Jadi gini. Sinode. Iya, saya bukan apa di satu gereja, saya punya gereja. Jadi saya ini penginjil, toh saya cuma datang di situ. Kalau saya dipanggil untuk mengajar di situ, saya khotbah saya di situ. Mengajar, saya khotbah. Nah, di gereja situ mereka kan orang-orang kan tanya sama saya, Pak Bombom kami punya ada uang sedikit. Di gereja situ butuh apa? Nah, nanti saya kasih shooting. Di gereja kami butuh organ. Nah, mereka bantu duit. Beli organ di sini kan waktu itu kan masih 16 juta, 17 juta. Contoh organ Yamaha, kita beli. Terus beli laptop. Nah, kita minta laptop yang bagus, harga-harga segitu. Terus keumpama kita beli Infocus. Nah, itu yang orang bantu sama Pak Bombom selama saya pelayanan. Gitu loh Faruk. Jadi saya nggak pernah orang tawarkan Pak Bombom punya tetep lah ya bantu teman-teman. Pak Bombom punya apa? Mau beli rumah nggak pernah. Saya selalu bilang saya udah punya rumah. Ya kayak kemarin kan Faruk lihat kan, rumah saya di sini satu. Tanah ini kan peninggalan orang tua saya yang tinggal di kota di sini.
Tapi rumahnya saya dan istri saya yang bangun. Istri saya bangun dan istri. Terus rumah untuk anak saya perempuan. Nah itu. Terus rumah dari istri saya yang ada di Reremi. Itu. Jadi kami ada 3. Ya gitu. Jadi kita nggak pernah, saya selama di TikTok, YouTube saya nggak pernah. Saya memang tulis di YouTube saya itu, jika Anda tergerak hati membantu pelayanannya Pak Bomom, silakan Anda berdonasi di bank BCA. Itu saya tulis memang. Tapi orang, puji Tuhan, orang kasih saya 100, 200, kadang 500, puji Tuhan. Jadi saya dapat berkat itu, saya membantu orang-orang yang kekurangan. Karena firman Tuhan kan katakan ibadah yang murni itu bantu ibu-ibu janda yang kekurangan dan anak-anak yatim piatu. Nah saya banyak di situ pelayanan saya, di gereja pelayanan. Jadi saya nggak pernah Faruk minta uang beli rumah, beli mobil, nggak pernah gua. Kagak pernah gua. Iya. Cuman ini Pak Bom Bom, aku mau bertanya lebih intens lagi nih Pak Bom Bom ya. Terserah Pak Bom Bom mau jawab atau tidak nih gitu loh. Pak Bom Bom itu punya masalah apa sama si Yuli? Kenapa Yuli itu terkesan pingin kali gitu loh hancurkan Pak Bom Bom, gitu loh, menghentikan Pak Bom Bom, nampak kayak benci kali gitu loh. Ada persoalan apa sama Yuli? Karena setahu kita kan Yuli ini kan pendatang baru, dan dia pun sebenarnya bukan apologetnya dia. Yuli itu bukan apologet karena dia tidak mengerti dunia dialektika, nggak ngerti dia tidak menguasai data, kedua belah pihak itu nggak ngerti menguasai. Cuman keberuntungan itu datang kepada Yuli. Apa keberuntungannya? Dia bisa mengambil manfaat dari orang-orang yang pada saat ini ya kondisinya itu dipercaya sama teman-teman penonton Kristen. Dia pandai kalau main bola, dia teanyut lah dibilang. Yuli ini teanyut gitu loh. Apa persoalan Pak Bomom sama Yuli itu apa? Apa sebelum dia terjun ke TikTok ini, sebelumnya Pak Bomom sudah punya persoalan sebenarnya sama dia? Enggak, bagi saya nggak ada masalah sama Yuli. Tapi bagi saya, kita orang Kristen, saya nggak pernah marah, nggak pernah dendam. Yuli, apapun yang Yuli lakukan sama saya menerima itu. Sampai sekarang saya nggak marah sama dia, enggak. Kalau mau disumpah saya berani, karena firman Tuhan kan katakan amarah itu jangan sampai matahari terbenam. Efesus 4 ayat 26. Pak Nexus, makasih. Aduh, es krim. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Apapun itu saya nggak pernah marah. Orang sakit saya, termasuk teman-teman yang lain, marah-marah saya sampai. Makanya kan selama ini saya diam aja, Far. Bagi saya tetap terus menginjil. Saya mau sampaikan firman Tuhan. Semua orang saya layani. Apapun yang terjadi, karena saya berpikir bahwa saya memang orang yang paling berdosa. Saya kalau di gereja, saya jaga orang, saya kalau khotbah atau saya menyampaikan firman Tuhan, tegur orang di sampai samping kiri, sampai kanan, katakan, saya lebih berdosa daripada Anda. Saya katakan itu. Dan saya dengan suami istri, saya dan istri saya, selalu saya bilang sama istri saya, kita harus bilang sama orang di seberang, saya lebih tidak baik daripada Anda. Saya orang yang tidak baik. Meskipun orang marah sama saya tidak pernah masalah itu. Makasih Rudi. Saya orangnya lain, Rudi. Faruk. Contoh macam kalian kalau diskusi ilmiah, kita diskusi. Setelah itu kita pegang tangan, selesai. Saya nggak pernah namanya mau dendam-dendam. Saya macam saya dan Suma dan saya itu kadang kan dari dulu kan debat dari YouTube, sampai Suma itu kadang-kadang kasih jengkel saya. Dia WA ke saya begini, "Nih Bom, lu itu orang gak punya duit, gua punya duit." Dia kasih sotik sampai di brankas. Dia kasih lihat duitnya. "Nih lu dapat apa? Gua udah punya duit." Saya bilang, "Puji Tuhan, alhamdulillah kau punya uang. Syukur kan? Itu berkatmu. Bom, mana selama kau berapologiat ini lawan saya, kau dapat duit nggak?" Saya bilang, "Saya dapat, puji Tuhan. Tidak juga, puji Tuhan." Karena saya jujur, saya dapat itu kebanyakan saya beli pakaian. Karena kan pakaian saya kan mahal, Faruk. Saya bikin jas saja itu ukuran 2 orang, Faruk. Baju saya begini lain, Faruk. Ya mahal baju-baju saya. Ya tahu teman-teman ya. Jadi pakaian pendeta itu mahal. Aku tahu itu.